Halo Beders, kembali dengan Doni. Terima kasih sudah mengklik video ini. Seorang wanita demi mendapatkan cinta laki-laki selingkuhannya, dia tega membunuh 3 anak kandungnya dengan memainkan drama dan mengatakan kepada polisi kalau mobilnya itu sempat akan dibajak dan anak-anaknya itu ditembak. Dengan tangan kiri yang tertembak, dia akhirnya menuju ke rumah sakit. Beders, sebelum gua lanjut ceritanya, jangan lupa like and subscribe. Dukung terus Bed Urban. Share dan klik juga loncengnya untuk kalian bisa mendapatkan update video cerita horor, misteri, dan konspirasi dunia. Karena dunia selalu punya cerita. Seorang wanita bernama Elizabeth Diane Downs lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1955 di Phoenix, Arizona. Masa kecilnya dia lalui dengan kurang baik. Dia mengalami pelecehan seksual pada saat umurnya itu ke-12 tahun. Seorang Diane berubah hidupnya saat memasuki remaja. Dia menjadi anak remaja yang cukup liar. Pada umur yang ke-16 dia berhubungan dengan tetangganya yang bernama Steve Downs yang nantinya ini akan menjadi suaminya. Sebetulnya hubungan mereka ini tidak direstui oleh orang tua Diane. Tetapi Diane tetap menjalaninya dan bahkan mereka melakukan hubungan suami istri sebelum waktunya. Keluarga Diane adalah tipe keluarga yang memegang teguh iman mereka. Sehingga Diane saat lulus SMA, dia itu meneruskan kuliahnya di Pacific Coast Baptist Bible College. Sedangkan Steve mendaftar ke Angkatan Laut United States. Hubungan itu mereka jalani dengan jarak jauh. Sifat Diane tidak menunjukkan layaknya seorang wanita yang kuat imannya dan setia. Dia harus dikeluarkan dari tempat kuliahnya karena perilaku promiskuus. Perilaku ini adalah seseorang yang sering melakukan dan senang melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan. Bisa dikatakan Diane ini adalah seorang wanita yang maniak. Mungkin Steve tidak mengetahui akan hal ini. Hubungan mereka tetap berjalan dengan baik. Pada tahun 1973, setelah Steve menyelesaikan tugasnya di Angkatan Laut, dia melamar Diane dan akhirnya mereka pun menikah. Namun pernikahan ini berjalan tidak baik, penuh dengan keributan. Walaupun begitu, pernikahan ini dikaruniai 2 orang anak perempuan. Anak pertama mereka lahir pada tahun 1974 diberi nama Christy Ann. Dan yang kedua itu lahir pada tahun 76 diberi nama Sherilyn. Nah, saat Sherilyn berumur 2 tahun, mereka semua pindah ke Mesa, Arizona. Perilaku Diane yang maniak ini terus berlanjut. Dia sering mengumbar nafsunya ke laki-laki lain. Sampai akhirnya pada tahun 79, seorang anak laki-laki ini lahir dan diberi nama Danny. Setelah kelahiran Danny, Steve mulai curiga dengan perilaku Diane. Dia mulai menyadari dan menuduh kalau Danny itu bukan anaknya. Akhirnya pada tahun 1980 mereka resmi bercerai. Diane mendapatkan sebuah pekerjaan di kantor pos. Semenjak bercerai dan bekerja, Diane sangat menelantarkan anaknya. Dia menyerahkan kepada Christy, anak pertamanya itu yang masih berusia 6 tahun, untuk bisa merawat adik-adiknya. Kadang-kadang dia juga menitipkan mereka bertiga anak-anaknya ini ke orang tuanya Diane. Kehidupan Diane tidaklah membaik. Dia semakin liar untuk mencari kehangatan dari banyak pria. Dari satu pria ke pria yang lain. Bahkan terkadang dia mencari Steve kembali untuk mendapatkan kehangatan itu. Aneh juga nih cewek. Diane juga sering berhubungan dengan pria yang sudah mempunyai istri. Suatu kali dia bertemu dengan seorang pria bernama Robert Knickerbocker. Nick ini sudah beristri. Tapi Diane cinta mati kepada Nick. Karena Nick ini adalah tipe pria idamannya. Sampai-sampai Diane meminta Nick untuk menceraikan istrinya. Nick yang kala itu mungkin terlena oleh Diane, hampir-hampir saja dia menceraikan istrinya. Namun Nick sadar kalau perilaku Diane ini semakin banyak menuntut. Akhirnya dengan menggunakan alasan kalau Diane ini sudah memiliki 3 anak dan itu membebani Nick, Nick mengakhiri hubungannya dengan Diane. Sejak diputuskan, Diane pindah ke Springfield, Oregon. Dia mencoba untuk melupakan Nick, tapi tidak berhasil. Nick tetap berada di dalam pikirannya setiap saat.
Akhirnya karena dia tidak bisa melupakan Nick, dia sering mengirim surat meminta Nick untuk bisa menerimanya kembali. Tetapi Nick tetap menolaknya dan tetap tidak mau berhubungan dengan Diane. Dia berkata bahwa hubungan kita sudah berakhir. Nick kembali menegaskan kalau dia merasa terbebani oleh anak-anaknya Diane. Suatu hari pada tanggal 18 Mei tahun 83 sekitar jam 10 malam ini, rumah sakit di Springfield dikejutkan oleh datangnya seorang wanita yang tertembak bagian tangan kirinya berkata, tolonglah anakku ada di dalam mobil, tolong segera. Dan wanita itu adalah Diane Downs. Para petugas medis segera menuju ke mobil dan melihat, mereka menemukan Sherilyn sudah tidak bernyawa. Sedangkan Christy dan Danny masih hidup tetapi kritis dengan beberapa luka tembakan. Saat polisi datang dan melakukan investigasi, Diane mengatakan bahwa malam itu sebenarnya dia sedang membawa anak-anaknya jalan-jalan. Dia mengatakan di suatu daerah, dia melihat ada seorang laki-laki di pinggir jalan ini sedang membutuhkan tumpangan. Karena kasihan, akhirnya Diane ini menepilah ke pinggir jalan untuk membawa pria tersebut. Namun, tidak disangka-sangka pria itu malah ingin mengambil dan membajak mobilnya. Dia menembak ketiga anaknya termasuk Diane. Polisi bertanya, bagaimana caranya Diane bisa lolos dari pria itu? Diane mengatakan kalau dia sempat berpura-pura melemparkan kunci kontak mobil tersebut ke semak-semak yang ada di pinggir jalan. Nah, saat pria itu mencari kuncinya, Diane langsung tancap gas. Nah, berdasarkan cerita ini, polisi merasa ada kejanggalan. Mereka curiga kenapa Diane membawa anaknya jalan-jalan pada malam hari bukan siang hari. Satu hal lagi, mengapa pelaku malah menembak beberapa kali anak-anak yang masih pada kecil? Padahal mereka itu adalah anak-anak yang tidak berdaya. Sedangkan Diane hanya ditembak satu kali di tangan kirinya. Diceritakan dan dikatakan oleh para petugas medis, saat pemeriksaan dan perawatan itu Diane sama sekali tidak menunjukkan kekhawatirannya dengan kondisi anak-anaknya. Malah dia lebih khawatir dan sering bertanya bagaimana dengan kondisi mobilnya. Dari hasil investigasi, polisi tidak menemukan DNA atau sidik jari lain di mobilnya Diane selain daripada Diane dan anak-anaknya. Dan berdasarkan dari cerita penembakannya, cara menembaknya, dilihat dari percikan darah yang ada di dalam mobil itu tidak konsisten dengan cerita dari Diane. Peluru yang digunakan oleh pelaku berkaliber 22 mm. Polisi sempat mencurigai kalau penembakan itu dilakukan oleh Diane. Nah, akhirnya setelah mendapatkan surat penggeledahan, polisi memeriksa rumah Diane. Nah, ditemukanlah di sana ada pistol yang bukan kaliber 22, tetapi polisi menemukan peluru dengan kaliber 22. Polisi juga saat melakukan pemeriksaan itu, mereka menemukan ada satu buku diary-nya Diane. Nah, saat mereka mencoba membaca dan mencari petunjuk, mereka menemukan satu halaman yang Diane tulis. Isinya itu bisa dijadikan sebuah motif yang cukup kuat oleh polisi. Namun polisi tidak bisa mendakwa Diane berdasarkan tulisan tersebut. Satu-satunya saksi yang bisa memberatkan yaitu kesaksian dari anaknya yang masih selamat, Christy dan Danny. Namun keadaan tidak memungkinkan. Danny dinyatakan masih tidak sadarkan diri, masih koma, sedangkan Christy mengalami kelumpuhan dan sulit untuk berbicara. Suatu kali Diane bermaksud mengetahui keadaan Christy dan Danny. Saat itu dia mencoba untuk bertemu dan mencoba untuk berbicara dengan Christy. Tapi kondisi memperlihatkan betapa Christy sangat ketakutan saat melihat Diane. Mendadak alat-alat medis yang menempel pada Christy ini menunjukkan lonjakan-lonjakan tanda yang vital dari Christy. Sejak itu, polisi mengambil tindakan untuk melarang Diane mendekati Christy dan Danny. Selama menunggu masa persidangan yang cukup panjang, Diane banyak sekali diwawancara oleh media.
Saat diwawancara mendadak dalam beberapa waktu, Diane ternyata hamil lagi. Tapi tidak diketahui siapa ayah dari bayi tersebut. Ada teori konspirasi di dalamnya. Mungkinkah Diane sengaja membuat dirinya itu hamil? Mungkin saja Diane membuat dirinya hamil ini untuk menunjukkan kepada masyarakat kalau dia itu sebenarnya cinta dan tidak membenci anak-anak. Diane berusaha untuk memberikan citra yang baik sebagai ibu. Dan dia di dalam beberapa wawancaranya memperlihatkan betapa dia sedih dengan kejadian yang menimpa anak-anaknya. Di dalam sebuah wawancara dia mengatakan dan menunjukkan bahwa seolah-olah dia itu hamil lagi untuk bisa melupakan kesedihannya karena kehilangan Sherilyn, anak yang kedua. Dia berharap posisi Sherilyn ini bisa tergantikan dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Jadi katanya dia tidak perlu terus bersedih karena sudah ada pengganti Sherilyn di dalam kandungannya. Namun masyarakat tidak percaya dengan hal itu dan mereka tidak menaruh simpati sedikit pun kepada Diane. Di dalam setiap wawancaranya, Diane ini sama sekali tidak menunjukkan raut wajah atau sikap yang bersalah bahkan bersedih karena kehilangan anak-anaknya. Diane malah terlihat narsis dan sesekali dia bercanda katanya. Walaupun di dalam setiap kata-katanya itu menunjukkan sebuah kesedihan, tetapi sangat berbeda dengan bahasa tubuhnya. Saat dilakukan rekonstruksi kejadian, Diane ini terlihat biasa-biasa saja. Dia tertawa, bercanda saat melakukannya, seolah-olah dia sedang memperagakan sesuatu dan menjadi artisnya. Sama sekali tidak terlihat seperti seorang ibu yang berduka karena kehilangan anaknya. Akhirnya pada persidangan tanggal 10 Mei tahun 1984, jaksa penuntut umum yang bernama Fred Hugi membeberkan semuanya. Fred mengatakan bahwa Diane memberikan keterangan palsu. Semua yang dikatakannya itu bohong. Fred membeberkan bukti-bukti yang kuat untuk mendakwa Diane. Salah satu yang paling memberatkan adalah hadirnya Christy di persidangan. Christy memberikan kesaksiannya. Christy menceritakan kejadiannya. Karena setelah beberapa bulan menjalani terapi, akhirnya Christy mampu berbicara walaupun masih terbata-bata. Saat itu, jaksa Fred bertanya kepada Christy, siapa yang melakukan penembakan dan ada siapa lagi selain mereka yang ada di dalam mobil? Christy pada waktu itu menjawab, tidak ada orang lain selain my mom. Dengan kesaksian dari Christy ini, juri akhirnya menyatakan Diane bersalah atas semua tuduhan termasuk pembunuhan berencana. 17 Juni 1984 hakim memutuskan dan menjatuhkan hukuman seumur hidup ditambah 50 tahun penjara kepada Diane. Hukuman ini ditambah 5 tahun karena Diane melakukan kehebohan lagi. Pada tanggal 11 Juli tahun 87 dia melarikan diri dari penjara. Namun setelah 10 hari merasakan kebebasan, Diane pun akhirnya ditangkap di rumah suami temannya saat di penjara. Waktu itu polisi curiga sampai harus melakukan tes kehamilan kepada Diane untuk memastikan kalau Diane ini tidak hamil lagi. Nanti bisa-bisa dijadikan alasan lagi untuk dia membela diri. Pengadilan menambahkan hukuman 5 tahun dan memindahkan Diane ke penjara khusus narapidana yang berbahaya. Bagaimana nasib anak-anaknya? Christy dan Danny diadopsi oleh jaksa penuntut umum yaitu Fred Hugi. Mereka hidup bahagia sampai dengan sekarang. Sedangkan bayi yang ada di dalam kandungan Diane pada waktu itu diambil haknya oleh pemerintah untuk bisa diberikan untuk diadopsi. Bayi itu akhirnya diadopsi oleh sebuah keluarga dan hidup berbahagia hingga saat ini. Bayi itu diberi nama Becky Babcock. Oke beders, itu tadi kisah Elizabeth Diane Downs. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk share video ini. Dan kalau kalian suka dengan Bad Urban, klik like dan subscribe-nya. Klik juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video cerita horor, misteri, dan konspirasi dunia. Karena dunia akan selalu punya cerita. Ciao.